Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke bagian yang terakhir dari baptisan, yaitu kesimpulan. Lalu, apa tujuan daripada baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api? Saudara, kita adalah seperti tanah di tangan tukang periuk. Demikianlah bangsa Israel di tangan Tuhan. Demikian juga kita semua, umat perjanjian baru. Jadi inti daripada baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api adalah seperti tanah di tangan tukang periuk. Contoh yang kita ambil adalah berasal dari Yeremia pasal yang 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ada tanah yang baik, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang kerikil, penuh dengan kerikil, ada tanah yang kering, yang gersang. Maka baptisan air di situ dikatakan melembutkan, membenamkan masuk. Lalu tanah-tanah tersebut dihaluskan, dibenamkan atau dilembutkan. Batu-batu tersebut harus dibuang. Mengapa? Karena karena tanah yang mengandung batu-batu tersebut tidak bisa dibentuk. Tanah yang mengandung batu-batu tidak bisa dibentuk oleh tukang periuk. Batu-batu tersebut harus dibuang. Itu adalah fungsi daripada baptisan air. Itulah fungsi daripada metanoia atau perubahan pikiran. Maka fungsi daripada baptisan air adalah membuang batu-batu. Kerikil-kerikil tersebut dibuang. Lalu kita masuk dalam proses baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah pada saat tukang periuk membentuk tanah tersebut. Tanah tersebut dibentuk seturut dengan kehendak tukang periuk. Tanah yang berbatu-batu tidak bisa dibentuk. Tanah tersebut harus benar-benar bersih dari kerikil, batu, dan tidak keras. Baru bisa dibentuk. Itu yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Saudara, bangsa Israel mengalami kegagalan pada waktu masuk padang gurun. Apa yang dialami umat perjanjian baru tidak ada bedanya dengan apa yang dialami bangsa Israel di padang gurun. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah perjanjian baru, umat perjanjian baru berjalan dengan Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang menguatkan, yang menolong, yang menghiburkan umat Tuhan. Sehingga pembentukan tersebut bisa terjadi. Maka dari tanah liat sudah mulai terbentuk bejana yang indah. Lalu tahap yang ketiga, di baptisan api, setelah bejana tersebut sudah terbentuk melalui perjalanan hidup manusia bersama dengan Roh Kudus di dalam suka, di dalam susah, di dalam duka, dan di dalam segala permasalahan. Setelah manusia terbentuk berjalan dalam karunia Roh, maka ia masuk. Maka bejana tersebut atau periuk tersebut masuk ke dalam perapian. Apa gunanya? Mengeraskan, mengokohkan, meneguhkan. Jadi baptisan api adalah seperti periuk yang dimasukkan ke dalam dapur perapian, yang tujuannya adalah untuk menguatkan, yaitu untuk meneguhkan, untuk membuatnya menjadi lebih indah lagi, menjadi lebih bagus. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Jadi Anda dan saya, umat perjanjian baru, itu seperti tanah. Pada waktu sebelum dibaptis, seperti tanah
dengan berbagai kondisi, mungkin ada kerikil di dalamnya, ada pasir, ada batu, dan lain sebagainya. Lalu masuk dalam baptisan air, dibersihkan, lalu masuk dalam kepenuhan Roh Kudus, berjalan di dalam karunia Roh, maka umat Tuhan mulai dibentuk menjadi sebuah bejana dari sebuah tanah yang tidak jelas bentuknya seperti apa, lalu menjadi sebuah bejana yang terbentuk. Lalu setelah terbentuk dengan berjalan dengan karunia Roh yang diakhiri dengan baptisan api, maka menjadi sebuah bejana yang indah. Dari tanah menjadi sebuah bejana yang indah. Dari tanah menjadi sebuah bejana yang indah. Jadi tujuan daripada baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api adalah membentuk umat Tuhan dari tanah liat yang tidak ada bentuknya menjadi sebuah bejana yang sangat indah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.